Halo teman-teman semuanya, teman-teman yang request untuk 4 kapal MA ya. Videonya akhirnya jadi, udah direkam, udah diedit ya. Ini sebenarnya video ini terjadi karena, bukan terjadi sih, video ini dibikin karena ada requestan dari teman-teman TikTok ya, yang ingin tahu gimana sih sistem kerjanya dari 4 kapal MA ini. Mungkin sederhananya seperti itu ya. Ada yang nanya spill nomornya atau nomor EMA-nya gitu, apa periodenya apanya lah yang kayak gitu, cara kerjanya, tutorialnya ingin diajarin gitu. Oke, gue ajarin di sini. Tapi singkat aja ya, karena ini videonya takutnya panjang banget. Ini juga mungkin bisa sampai setengah jam nih kayaknya. Kita bahas semuanya, kita bahas XAUSD pakai ini, terus nanti kita bahas lagi yang lain lah, kita singgung-singgung Bitcoin, oke? Ya, jadi 4 EMA ini itu terdiri dari, kita langsung mana sih indikatornya ya? Ini. Nah, ini ada nih eksponensial, ini screenshot aja, screenshot ya. Ada yang 200, ada yang 180, ini 200, 180, ini 100 ya kan. Ini yang 100 nih, ini 90, ini 50, ini 44, ini 20. Ini yang tipis nih, yang kecil yang biru itu 18 gitu. Ini dari mana nih? Dari mana? Mentor gua yang kasih tahu. Angkanya memang harus seperti ini. Enggak, kalian bisa ubah, bisa tweak sendiri, bisa diracik-racik segala macam. Karena gue malas ubah-ubah ya. Ya udah gini aja adanya gitu. Tapi making money. Ya making money dengan syarat dan ketentuan yang harus berlaku. Gitu ya. Ini emanya nih. Gue tutup karena ngalangin ya. Nanti tinggal di screenshot aja atau dicatat sama kalian gitu. Udah, kalau yang kalian butuh angkanya doang ya silahkan. Udah dikasih tahu di awal ya. Oke. Sistem kerjanya kayak gimana? Sistem kerjanya sederhananya gini. Kalau harganya ada di atas EMA-nya ini, di atas para MA ya. Mentor gue bilangnya gitu, para MA. Itu kita entry di pasangan MA yang paling atas. Buy only. Kalau ini uptrend kondisinya ya, ini uptrend, ini buy only. Kita entry di sini. Nih. Mana entry di sini? Susah pakai ini. Magnetnya kita matiin dulu. Terus entry di sini. Ya. TP-nya di mana? TP-nya bisa di sini. TP-nya bisa di sini. Atau TP-nya bisa di sini. Atau di bawah deh, gue senangnya di bawah. Gitu nah. Ya kenapa di sini? Karena ini mengacu pada smart money concept gitu. Ya lebih mudah lah digapainya gitu TP-nya daripada yang ini ya. Tapi gede juga gitu kan, perbandingannya kalau SL ya segini atau segini gitu. Bisa 1:3 atau 1:4, udah selesai. Sampai situ selesai ya. Tadi sini juga gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ini 1:1 adalah gitu. Terus apalagi kalau misalkan di ini kondisinya, kalau misalkan kita keliru. Kondisinya keliru kayak gimana? Kayak gini. Nah, yang ini kita cut dulu deh biar gampang. Mana ya ini? Kita cut dulu. Gitu. Kalau gini gimana? Kalau gini kita cut loss di sini, cut loss-nya. Nah, entry di sini yang tadi, ya, entry di sini, cut loss di sini. Tapi kalau misalkan di break-nya sama ekor gimana? Mana ada nggak yang contohnya di break sama ekor? Ini SL ya, itu nggak jelas entry-nya. Nah, di break-nya sama ekor, nah gini lah, gini ya. Gini ya, yang hijau. Ini TP-nya harusnya di sini kan. Ini TP nih. Di break sama ekor gini gimana? Enggak. Kita bakal cut loss kalau misalkan di break sama body. Dan itu close candle. Gini contohnya. Kalau gini gimana? Close candle-nya di
luar area gitu, enggak ngelebihin. Tidak cut loss, biarkan saja gitu. Ini kebetulan TP, tapi ada nggak yang SL? Ada, yang SL ada. Nih, ini sentuh kan, close di sini, taunya SL, udah gitu. Sebatas itu, ya. Nggak ada yang perlu kenapa. Emang rulesnya seperti itu, dibikin seperti itu. Kalau misalkan kalian mau di-tweak, dirubah-rubah lagi segala macam, ini kan bisa kayak gitu, kayak gini, silahkan gitu. Tapi gue males males nyoba sana sini gitu. Kalau kalian mau tweak jadi lebih bagus, silahkan gitu ya. Senyamannya kalian aja, nggak ada batasan. Trading itu batasannya cuma diri sendiri aja. Gitu, makanya gue batasin sendiri. Gitu, oke? Terus kalau misalkan masuk ke sini gimana nih? Nah, ini kalau misalkan SL di sini terus dia nggak balik lagi, terus ke bawah, masuk lagi ke sini. Ya ini close aja lah. Nah, masuk ini ke bawah kan, masuk lagi ke sini. Ini gimana kondisinya? Ya, kondisinya entry di sini. Ini kondisinya stop loss di sini ya, atau cut loss. Cut loss di sini. Ini gimana masuk ke sini? Ini TP, masuk sini TP 1. Gitu ya. Ini SL lagi, masuk ke sini, entry lagi, ini TP di sini gitu. Ini SL lagi. Ini tapi kalau kondisinya rapat-rapat gini, gue saranin jangan entry deh. Ya. Areanya tipis, nggak jelas ini lu mau entry di mana gitu. Areanya tipis banget. Lu entry-nya kalau misalkan yang tipis-tipis gini, entry-nya ambil yang di lebar deh. Lihat EMA yang di bawahnya gitu. Ya, biar lebih jelas aja gitu si range areanya. Kalau misalkan kayak gini kan lebih enak ya. Ini udah aja jadiin TP, lu entry di sini, TP di sini, entry di sini, TP di sini gitu. Ini SL di sini, ya udah biarin ini, ntar tungguin di sini nggak kena, keluar lagi, masuk sini, entry TP lagi di sini. Ini di sini, entry di sini, TP di sini atau TP di sini bisa gitu. Kalau di sini TP, kalau di sini dia SL, ya, terus entry lagi di sini, terus nanti TP di sini gitu. Ya, dia entry di sini, terus ngambil TP di sini, masuk kena TP lagi. Dia masuk di sini, entry nggak kena ke atas. Kalau misalkan kalian entry di sini, kena nggak nih? Entry di sini, masuk di sini, kena nggak nih? Ya anggaplah kena kayaknya. Kena spread enggak lah, SL di sini, lu entry lagi, TP lagi di sini gitu. Pasti ada TP dan SL. Tapi kuncinya yang penting ketika kalian SL itu kegantiin, misalkan 2 atau 3 SL beruntun itu kegantiin sama 1 TP. Gitu ya. Jadi TP-nya itu idealnya 1/3, 1/4, ya, 1/5 gitu idealnya. Minimal 1/1. Ya, minimal 1/1 TP-nya gitu. Jadi tidak perlu ada holy grail yang 100% profit gitu, tidak ada. Ya, ini indikator biasa aja, moving average 8, ya 8 biji dijadiin 4 pasang ya, dikawin-kawinin gitu. Terus kayak gitu. Resikonya jangan lebih dari 2% dari balance akun. Ya. Udah kan? Paham? Bisa pakai marti nggak? Bisa, tapi syaratnya harus di close dulu, di cut loss dulu. Misalkan kayak gini, cut loss ya di sini, entry sini, ternyata nggak TP, cut loss di sini dikali lipatin 2,5, biasanya gue 2,5 kalinya sih. Gitu, entry di sini 0,01 lot, di sini jadi 0,03, sorry. Terus TP di sini udah selesai gitu. Kondisinya kalau kayak gini gimana? Masuk sini, anggaplah ini enggak TP ya. Di sini 0,01, terus di sini 0,03, di sini berapa? Ya udah 0,01 ditambah 0,03 jadi 0,04. Terus dikaliin 2,5 di sini ya. Di sini. Jadi berapa? 0,1 lot di sini dan SL lagi. Ya udah, itu lo apes aja udah. Itu makanya nanti jangan terlalu besar resikonya ya. Resiko untuk kehilangan uang. Untuk loss-nya lah gitu, jangan terlalu besar. Maksimalin di 2, enggak lah, di 1%. 2% tuh untuk marti di bawah. 2%. Kalau bisa sih 1% lah. Ya, paham kan?
Kecuali kalau misalkan lu nggak mau pakai martingale kayak gitu, lu tinggal misalkan 1% di sini, 1% di sini, 1% di sini, 1% di sini, silahkan. Itu nggak jadi masalah. Atau 2%, 2%, 2% nggak jadi masalah. Tapi maksimal 2% ya. Gue yakin kalau misalkan lu balance-nya masih $10 atau $50 ya, 2% mungkin nggak kerasa ya. 2%-nya ya berapa? $0,5 ya kan, dari $50 ya, atau $1 2%-nya $1 nggak kerasa ya, kayak 10.000 tapi coba balance-nya naikin jadi 100.000, jadi 200.000, 10.000 deh, 2%-nya itu 200 bos, gede banget ya, hampir 3 juta atau lebih malah sekarang ya, 3 juta lu hilang duit gitu. Makanya balance-nya jangan terlalu gede, biar nanti kalau lu handle akun-akun gede nih, itu dananya lebih safety gitu. Ketika lu dapat funding dari orang lain, itu dananya lebih safe gitu. Orang lain bakal trusted sama lu gitu ya. Oke, terlalu panjang. Ini udah berapa menit nih? Waduh. Mudah-mudahan ke-record semua. Udah 11 menit tuh kita bahas ini aja ya. Nanti kalau ada yang gak ngerti ya tinggal tanyain aja lah, mau di DM di mana terserah ya. Atau mau di TikTok lagi silahkan. Nah, kita bahas yang ini sekarang. Kenapa gua mau entry di sini? Alasannya cuma satu. Gua lihat ini. Enggak cuma satu sih. Alasan pertamanya gua lihat ini. Nah, gua lihat ini ya. Gua ini udah high nih gitu. Tadi pagi kan kondisinya di mana ya? Di sini. Nah, jam 8 di sini. Kondisinya di sini kayak gini. Sorry. Kondisinya kayak gini. Mana tuh di sini. Nah, wah ini udah high nih gitu. Gua lihat di sini di marking tadi di MT MT 4 sama MT 5. Di marking di sini, ini mantul kan? Ini mantul, wah ini kuat nih gitu. Seginilah. Mantul ya. Ini kayaknya kalau misalkan di break ada apa? Resistennya kenceng nih. Bisa mantul lagi enggak nih? Gua lihat ke belakang akhirnya. Tapi tadi lihatnya gua di H4 ya. Iya 240. Di H4. Sorry. Ini kenapa nih? Nah, di sini. Nah, di H4 gua lihat ini. Gua lihat ini sama gua lihat ini. Agak susah ditembus karena banyak resistennya ya. Atau banyak supply dia. Mana sih kotaknya? Sorry. Nah, gua lihat di sini. Ini areanya segini sih. Nah, segitu. Ya, di sini. Oke. Gua lihat ini. Dan karena ini ada area di dalam area ceritanya. Gitu ya. Ini kelihatan di H1, ini kelihatan di ini. Gua bingung kan, ini gua mau nunggu di mana? Gak mungkin gua nunggu sepanjang ini. Akhirnya gua kerucutin lagi pakai Fibonacci. Ini agak ribet memang. Tapi ya maklum lah ya. Ingin cuan. Nah gitu. Ya ini Fibo-nya gue pakai Fibo, agak di tweak Fibo-nya memang. Kita tarik aja sini ya biar kelihatan. Agak di tweak Fibo-nya. Jadi angkanya tuh yang penting ini sih 0618 sama 0712. Udah itu aja. Sama 050. Udah. Kalau kondisinya ini kayak pelangi gue, biarin lah. Kalau kondisinya dia kelihatan ini hapus saja. Kalau kondisinya dia kayak gini ya, nyari posisi sell di atas 50 itu udah harga mahal. Gitu dari areanya. Makanya kenapa 50 ini penting. Gitu. 0618 itu biasanya area retrace.
Sampai mana? Sampai 0172. Pasti enggak. Tentu bisa di break, bisa salah, bisa benar gitu. Tapi ini ada areanya. Kita punya RR yang benar kan, kayak tadi. Gue makanya mau entry di sini tadi, nyari koreksian daerah sini. Kita tandain pakai garis. Nah, daerah sini. Pakai warna apa ya? Aduh, susah banget nih. Udah lah, bodo amat. Udah gitu ya. Nih warna merah, kelihatan gak? Ah, kelihatan. Merah. Nah gitu ya. Kelihatan kan? Gue nunggu koreksi di situ. Tapi sayangnya gue ketiduran tadi. Pas udah buka puasa ya. Tadi kan puasa Arafah ya. Ini Pak dibikin videonya pas Idul Adha nih besoknya. Ini bajunya juga belum ganti ya, masih yang tadi, yang pagi. Kita close aja dulu. Nah, mantul kan? Pas banget di 0172 di situ, nggak di break sama body dia. Kondisinya mantul sampai sini, bos. Lihat jauh. Gua tadinya mau ngambil TP di sini doang. Nah, di situ pas MA. Yang ini. Terus gue mau buy lagi tadi di sini. Gitu ya. Coba masuk ke 60. Nah, gitu. Gue mau masuk di sini. Gue tadi TP di mana ya? XAU ya, yang 2000 gue entry di sini kalau nggak salah. TP dulu terus gue balik lagi. Ya gue TP ngambil area di sini, buy. Masuk sini, terus dia langsung ke bawah terjun. Gitu. Nah ini kita bahas yang ini. Ini udahlah gampang ya, ini yang pakai 4 EMA itu. Gue mau TP tadi di sini, terus mau entry buy, terus ngambil TP lagi. Tadi TP-nya mau di sini. Tapi nggak jadi ya. Kita bahas yang ini. Udah ya, ini EMA-nya udah di, Fibonacci-nya udah ditandain ya. Jadi kita hapus aja. Pusing gue liatnya, males. Nah kita tandain di sini. Terus tadi gue nunggunya di M5 gitu. Nah kalau candle yang EMA ini nih, ini nggak bisa dipakai. Yang sebenarnya bisa-bisa aja sih. Tapi gue tidak merekomendasikan dipakai di M5, M1 gitu ya, atau M15. Pakainya M30 ke atas lah. Kenapa? Karena sama spreadnya udah habis. Itu sekarang masuk ke M5 ya. Nih, ini gold. Spreadnya tuh bisa sampai 30 pips. Sedangkan jarak dari sini ke sini berapa? Dari sini ke sini. Berapa ini? 3366. Berapa? Coba berapa pip? Cuman 5 pip. Hah? 6 pip. Habis sama spread doang. Gitu ya. Makanya tidak direkomendasikan. Aduh ya Allah. Dia tadi kayaknya di sini deh, daerah situ. Ya gitu ya. Nah ini harusnya gue entry di sini tadi. Ketika ini, ya panjang kan candle yang ini nih, di break sama yang gini, gue harusnya entry sell di sini. Gitu. TP-nya di mana? TP-nya tadi yang di bawah, yang di 60. Nih di sini. TP-nya di sini. Ini hapus deh, pusing. Nah, TP-nya di sini. Ya, ini batas yang tadi kan. Ini hapus aja. Nah. Jadi tadi gua harusnya entry di sini, TP di sini. Gitu, TP-nya di sini. Terus gua buy lagi di sini karena tadi nyentuh yang MA 18 ya. Buy lagi, gue ngambil daerah-daerah sini tadinya. Gitu, tapi enggak kan. Ini ketiduran nih, wah ini harusnya berapa nih, cuan banyak. Gitu, tapi dapatnya tadi di yang ini. Nah, dapatnya di sini. Dari sini sampai sini. Gitu, ya. Dapatnya di yang akun yang besar itu dapat 2000 sekian lah. Yang kecil itu hampir 500.
dapat segitu. Ya jadi ya curhat sedikit lah ya. Ya, sekarang mau bahas apa lagi nih? Kita bahas, oh ya, bahas apa namanya BTC, Bitcoin. Oh ya ngomong-ngomong Bitcoin, jadi ingat nih ini MA ini nggak aware sama news ya. Kalau di H1, di 1H nih, 1H. Nah, 1 hour atau 60 menit ya. Ini nggak aware sama news. Tiap ada news, posisinya cancel aja. Tungguin aja newsnya selesai, 2 jam, 3 jam baru trading lagi. Gitu. Kalau ada news, jangan deh. Ini nih kayak gini nih, nah, tembus. Terus mana lagi banyak nih. Nggak aware. Nggak welcome sama news gitu ya. Ini udah berapa menit? Wah, udah 21 menit tuh. Jadi gue rekomendasikan kalau misalkan ada news, lu naik time frame ke H4 aja gitu. Daripada di H1 apalagi di M30 jangan ya. Ya kalau mau coba silahkan saja, tapi gue gak mau sih. Gitu. Karena abis udah mas spreadnya lebar ya. Spreadnya lebar, terus geraknya fluktuatif banget. Gue gak suka sama spread lebar dan pergerakan yang tidak terarah gitu, tidak terkontrol. Jadi gue tidak trading. Oh ya, bocoran rahasia nih. Sebenarnya udah banyak yang tahu kayaknya ya. Tiap ada news itu, bank-bank besar biasanya nggak trading. Makanya ya pemegang uang besar lah ya. Entah itu hedge fund, entah itu bank besar gitu ya. Bank-bank sentral gitu, mereka nggak, maaf ada nyamuk, mereka nggak trading. Makanya kenapa spreadnya jadi lebar, karena jumlah transaksinya berkurang gitu. Antara jarak penjualan dan pembeliannya jadi menipis gitu, spreadnya jadi lebar. Itu perlu sesi khusus ya untuk bahas yang kayak gitu, yang isu-isu dari forex atau bitcoin atau ya pertradingan gini lah, itu harus bahas di sesi khusus. Kita lanjut ke Bitcoin, BTC USD. Wah, ini lagi turun. Bodo amat sih. Peduli gue. Kayaknya gue udah marking deh di ini. Nah, ini marking yang bekas-bekas kemarin nih. Ini gue marking lagi ya. Di sini, ini hapus dulu aja garisnya. Gue jelasin ya satu-satu. Ini gue marking udah jauh-jauh nih. Dari kapan nih? Gue udah marking di sini ya. Di harga berapa nih? Marking di sini, ini tuh gue juga udah marking lagi di sini. Ya di bawah, marking lagi di sini. Ini udah lama banget ini, kayaknya 2 atau 3 tahun yang lalu ini gue marking di sini. Kalau Bitcoinnya lari ya, Bitcoinnya kabur dari atas, terus turun ke bawah, gue tungguin di mana ya? Gue tungguin di area-area kuning-kuning ini. Gitu. Nih kayak gini di mana ya? Yang 70.000 gue profit kalau. Nah ini nih. Ini gue nggak entry di sini. Gue masih sibuk ngurus vaksin. Nah ini gue profit di sini. Nih, gue entry di sini. Gue ngambil gue take profit di sini. Ya, yang tadi garis hijau di sini. Daerah situ, sekitar sini lah. Gue take profit di situ. Terus yang ini gue nggak entry ya, cuman marking doang karena ketinggalan momentum. Entry di sini, gue take profit di sini. Nah, gue take profit di sini, kok jadi gini? Gue take yang biar gak pusing. sorry. Ini gue profit di sini, ya. Ini yang entry di sini, gue profit di sini, di yang hijau. Nih. Udah sih, itu aja. Nah ini
jarak terdekatnya. Kalau dia lari, dia di sini, retrace-nya daerah sini. Gitu. Kalau pakai Fibonacci retracement sih mungkin daerah sini ya, daerah sini. Kita coba aja. Fibonacci retracement. Nah, daerah sini nih. Retrace-nya dia nanti. Mungkin kalau mau digaris ini bekas ini nih, bekas gua tandain ini yang gak jadi entry. Daerah situ mungkin daerah sini nih. Dia kalau mau daerah sini. Dia nanti retrace-nya. Tapi biasanya udah masuk 618 atau belum sih udah naik lagi. Gitu ya. Jadi kayak gitu aja. Oh ya pasti ada yang nanya ini indikator apa nih? Ya ini cuma buat baca tren aja gitu. Ngebandingin berapa ini? 8 pair ya. 8 mata uang dibandingin. Yang 3 di atas hijau itu kuat. Merah di bawah itu mata uangnya lemah. Yang abu-abu itu so-so. Itu biasanya gue yang 3 di atas digabungin sama 3 yang di bawah. Gitu, disilang-silang aja udah gitu. Ketemu trennya. Mau ngambil contoh. Oke, kita kasih ya. Ini CHF, USD CHF. Nih, ada USD lemah, CHF kuat. Berarti USD CHF downtrend. Gitu aja sih. USD CHF. Downtrend dia. Gitu. Udah tuh lagi downtrend. Gitu aja sih udah. Gak ada yang macam-macam nih. Ini nyalain multiple EMA-nya ya. 60. Maaf. Oh ini kalau di H1 itu NZD-JPY ya. Ini buy NZD-JPY. Uptrend berarti. Nah gitu uptrend tuh. Lagi up ini enak kan candlenya. 4 couple EMA-nya. Terus apalagi NZD USD buy. Bukan buy sih, uptrend maaf sorry ya. Uptrend tuh. NZD CHF uptrend. Uptrend gitu aja udah. Ya, atau satu lagi ya, Audi JPY uptrend. Tuh gitu. Untuk ya apa namanya? Biar buat nyeleksi pair aja sih, biar gampang liatnya. Ya. Mau dikombinasiin sama Fibonacci silahkan dari bawah ke atas tarik. Nah, entry di sini gitu ya. Nih entry daerah sini. Di EMA 200 atau kita mau entry di sini. Seret. Dah selesai. Itu masuk sini. TP-nya di mana? Ambil aja 1/3 atau 1/2. Gitu. Dah paham ya? Banyak nih teknik tradingnya ada yang kayak gitu kayak gini lah. Tapi yang di highlight di sini ya 4 couple MA gitu. Nggak yang aneh-aneh juga. Jadi kalau misalkan masih ada pertanyaan ini udah setengah jam ya. Gue bingung nanti ngeditnya, dengerinnya juga pusing. Kalian juga pasti udah jenuh ya karena trading cuman gini-gini aja. Nggak ada yang aneh. Ya tulis aja di kolom komentar kalau kalian dapat aha moment. Ya bisa di save videonya juga terserah gitu. Mau dipakai tutorial segala macam. Kalau ada yang nggak percaya juga ya silahkan. Kayak lucu banget tadi ada yang komen. Wah ini paling jualan IB broker. Kagak aku gak kerja sama broker. Aku ya cuman trading aja gitu. Tapi memang banyak mentor yang kerja sama broker karena mereka punya masa banyak kan. Terus gak ada salahnya juga sih kalau misalkan ada mentor-mentor yang kerja sama brokernya. Atau mereka pakai IB broker. Gue pasti pakai broker tersebut. Ya terserah itu entah nantinya gue mau pakai IB brokernya atau enggak gitu ya. Itu gue nggak jadi masalah, tapi yang jelas mentor itu bertanggung jawab sama brokernya tersebut gitu, karena dia mempromosikan brokernya gitu. Apalagi kalau mentornya terkenal ya kayak Om Gema misalkan gitu, terus kerja sama broker gitu, broker manapun ya mereka pasti tanggung jawab sama brokernya gitu, nggak mau nama baiknya tercoreng. Sederhananya kayak gitu sih. Gue
ya udah pakai aja brokernya, tanya sama dia mau punya IB broker atau enggak, ya udah terserah gitu. Mau dipakai atau enggak itu hak kita, itu juga hak mereka buat nyebarin IB broker, kita nggak perlu saling menyalahkan juga. Tapi jujur aja gue sampai detik ini, sampai sekarang ya video ini dibuat dan sampai akhir video ini gue nggak nge-share IB broker. Terserah kalian mau pakai broker manapun, gue tidak mempermasalahkan. Yang penting kalian profit gitu ya. Mau pakai prop firm, oke silahkan. Gue juga pakai prop firm, makanya kenapa balance-nya gede ya. Jadi sekian aja, terima kasih. Ya tulis aha momennya di kolom komentar aja. Nanti kalau ada apa-apa notice gue, apapun tanyakan aja silahkan ya. Gue bakal jawab kalau gue capable, kalau enggak ya gue gak akan jawab lah, takut salah. Oke, see you in the next video. Bye-bye.